لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keberanian dan ketabahan Rasulullah. Tafadhal. Bismillah. Keberanian dan ketabahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai keberanian yang mengagumkan dan tiada tandingannya dalam membela agama dan menegakkan kalimatullah. Beliau mempergunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan atas beliau pada tempat yang semestinya. Aisyah radhiyallahu anha telah mengungkapkan hal itu dalam sebuah hadis. Ma daraballahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا ضرب خادما ولا امرأة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali memukul sesuatu pun kecuali dalam rangka berjihad di jalan Allah. Beliau tidak pernah memukul pelayan dan kaum wanita, diriwayatkan oleh Muslim. Di antara bukti keberanian beliau adalah kegigihan beliau dalam mendakwakan agama Islam seorang diri menghadapi kaum kafir Quraisy dan pemuka-pemukanya. Demikian juga keteguhan beliau di atas keyakinan tersebut hingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Beliau tidak pernah mengeluh atau berkata, "Tidak ada yang sudi menyertaiku, sedangkan orang-orang semuanya memusuhiku." Akan tetapi beliau bersandar serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap meneruskan perjuangan dakwah beliau. Beliau adalah seorang pemberani dan sangat teguh dalam memegang dan melaksanakan pendirian. Ketika orang-orang lari bercerai-berai, beliau tetap teguh bagaikan karang. Beliau mengasingkan diri untuk beribadah di Gua Hira selama beberapa tahun. Kala itu beliau belum merasakan gangguan dan orang-orang Quraisy pun belum memerangi beliau. Kaum kafir itu tidak menembakkan sebatang anak panah pun dari busurnya kecuali setelah beliau menyebarkan akidah tauhid dan memerintahkan untuk memurnikan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Beliau sangat mengherankan ucapan kaum kafir sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Kul man yarzuqukum minas samai wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul maita minal hayyi wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Surat Yunus ayat 31. Sementara itu mereka menjadikan berhala-berhala sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walladzina takhudhu min duni awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Az-Zumar ayat 3. Padahal mereka juga meyakini tauhid rububiyah sebagaimana yang diungkapkan Allah Subhanahu wa taala, artinya, katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Wahai saudaraku, lihatlah praktek-praktek syirik yang bertebaran di seantero negeri-negeri kaum muslimin, seperti memohon kepada orang yang sudah mati,
bertawasul dengan perantara mereka, bernazar karena mereka, takut serta mengharap kepada mereka, sampai-sampai hubungan antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala terputus disebabkan kemusyrikan yang mereka lakukan. Mereka telah menempatkan orang-orang yang sudah mati setara dengan kedudukan Zat yang Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Maidah ayat 72. Sekarang kita di sini kalau kita perhatikan ayat yang tadi, ayat Yunus 31, Allah Ta'ala berfirman, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbiru al-amr fasayaquluna Allah. Ini katakanlah, siapakah yang memberi rezeki, siapa yang berkuasa tentang penglihatan pendengaran, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan mati dari yang hidup, dan siapa yang mengatur segala urusan, semua akan berkata Allah. Semua akan berkata Allah. Dan kemarin ini kemarin Jumat, Anda bertanya kepada seorang dukun, siapa yang memberi rezeki, siapa yang ini? Jawabnya Allah. Dan semua jin-jinnya juga menjawab Allah. Jadi tauhid rububiyah mereka punya. Tahu mereka. Dan kalau udah terpojok baru mereka mau mengakui Allah Ta'ala yang telah memberikan mereka semua rezeki. Makanya di praktek-praktek syirik itu disebabkan godaan-godaan syaitan. Dan praktek-praktek syirik bertebaran di negeri-negeri kaum muslimin, di Indonesia terutama. Kesyirikan yang bertebaran ini harus benar-benar kewajiban bagi kita para duat untuk mengcounternya semampunya, baik dengan cara membuat kajian atau menasihati langsung, atau cara-cara lainnya dengan membuat pamflet atau selebaran dan seterusnya. Ya, karena kesyirikan uluhiyah di sini dalam tauhid uluhiyah, maka akhirnya mereka terjelembab dalam kesyirikan yang nyata. Dan inna syirka la zulmun azim, bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ya. Jadi kemarin ada yang diruqyah di sini. Ya. Tapi antum udah pergi, udah pulang. Ya begitu ya. Ya, semoga Allah hindari kita dari kesyirikan, karena bisa jadi seorang yang ternyata dia kiai atau orang terhormat dari segi agama, atau imam masjid, ternyata dukun bisa. Dan itu banyak. Itu ternyata memelihara syaitan, ya, dan meminta bantuan kepada syaitan. Na'udzubillah. Sementara syaitan itu jin-jin tersebut, mereka juga tahu bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka dan seterusnya. Jadi di antara syaitan pun ada yang mau mengaku seperti manusia seperti ini, mau mengaku Allah yang menciptakan kita. Ada yang memang sangat anti menyebut lafaz Allah. Itu yang seperti itu, yang sangat anti menyebut lafaz Allah, itu biasanya ya memang syaitan tersebut memang sudah summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Seperti itu syaitan yang memang tidak mau menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang masih ada fitrahnya, bahkan jin sekalipun yang masih ada fitrahnya, maka dia akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut sekarang kita beranjak. Sekarang kita beranjak dari rumah beliau menuju gunung yang berada di sebelah utara. Itulah Gunung Uhud. Disitulah terjadi peristiwa besar yang menunjukkan keperkasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keteguhan serta kesabaran beliau atas luka yang
atas luka yang diderita pada peperangan tersebut. Pada waktu itu wajah beliau yang mulia terluka dan beberapa gigi beliau patah, serta kepala beliau terkoyak. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita tentang luka yang diderita beliau. Ia berkata, "Demi Allah, aku benar-benar mengetahui siapa yang mencuci luka Rasulullah SAW, siapa yang menyiramkan airnya, dengan apa luka itu diobati." Ia melanjutkan, "Fatimah radhiyallahu anha, putri beliaulah yang mencuci luka tersebut. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anha menyiramkan airnya dengan perisai. Namun ketika Fatimah radhiyallahu anhuma melihat siraman air tersebut hanya menambah deras darah yang mengucur dari luka beliau, ia segera mengambil secarik tikar lalu membakarnya, kemudian membungkus luka tersebut hingga darah berhenti mengucur. Pada peristiwa itu gigi beliau patah, wajah beliau terluka, dan kepala beliau terkoyak lebar." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu menceritakan kepahlawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Hunain. Ia berkata, ketika pasukan kaum muslimin tercerai-berai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru memacu bihalnya, hewan peranakan antara kuda dan keledai, ke arah pasukan kaum kafir, sementara aku terus memegang tali kekang bihal tersebut supaya tidak melaju dengan cepat. Saat itu beliau bersabda, "Anan nabiyyu la kadhib, ana ba'nu Abdil Muthalib." Aku adalah seorang nabi, bukanlah ana ba'nu Abdil Muthalib. Aku adalah seorang nabi, bukanlah pendusta. Aku adalah cucu Abdul Muthalib. Diriwayatkan oleh Muslim. Sementara itu penunggang kuda yang gagah berani yang sudah masyhur dan terkenal dengan kisah-kisah kepahlawanannya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menceritakan keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. Apabila kedua pasukan sudah saling bertemu dan peperangan sudah demikian sengit, kami pun berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang paling dekat kepada musuh daripada beliau. Diriwayatkan oleh Al-Bahawi dalam Syarah Al-Sunnah. Silakan lihat pada Sahih Muslim volume 3 nomor 1401. Kesabaran Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah pantas dijadikan contoh dan teladan yang baik, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegakkan pilar-pilar Islam dan melebarkan sayapnya di segenap pelosok jazirah Arab, negeri Syam dan negeri-negeri di seberang sungai Tigris, hingga tidak tersisa satu rumah pun kecuali telah dimasuki cahaya Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Laqad ukhifatu fi." Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku telah mendapat berbagai teror dan ancaman karena mendakwakan agama Allah, dan tidak ada seorang pun yang mendapat teror seperti itu. Aku telah mendapat berbagai macam gangguan karena menegakkan agama Allah, dan tidak ada seorang pun yang mendapat gangguan seperti itu. Sungguh pernah dikualami selama 30 hari dan 30 malam. Aku dan Bilal tidak mempunyai sepotong makanan pun yang layak untuk dimakan manusia kecuali sedikit makanan yang bisa ditutupi oleh ketiak Bilal." Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ahmad. Walaupun harta dan rampasan perang serta perbendaharaan dunia dari kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau terus mengalir, namun Rasulullah SAW tidak mewariskan sesuatu pun kepada umatnya, tidak dinar maupun dirham. Beliau hanya mewariskan ilmu. Itulah warisan nubuah. Barang siapa yang ingin mengambilnya, maka silakan maju untuk mengambilnya dan selamat berbahagia menerima warisan yang agung itu. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Rasulullah SAW tidak meninggalkan dinar, tidak pula dirham, tidak meninggalkan kambing, tidak pula unta. Beliau tidak mewasiatkan harta apapun. Diriwayatkan oleh Muslim. Inilah Rasulullah SAW sabar. Rasulullah sabar dalam menyebarkan dakwah. Ini contoh dan teladan baik yang kita harus melihat kepada Rasulullah, kesabarannya, ketabahannya, dan juga kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Sekarang kalau kita lihat berkahnya dakwah Rasulullah itu sampai kepada jiwa-jiwa kita semua.
setiap orang di sini mengucapkan la ilaha illallah, walaupun memang masing-masing ada kadarnya. Yaitu ada yang memang mengucapkan la ilaha illallah hanya di lisan saja, tapi ala kulli hal kita melihat berkahnya cahaya dakwah Rasulullah itu terasa sampai kita sekarang. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillah, kita membaca sirah beliau, apa yang terjadi pada masa beliau, perilaku beliau, sabda-sabda beliau, dan segala tentang beliau yang kita bahas di sini. Alhamdulillah, beliau menceritakan bahwasanya beliau telah mendapatkan beragam macam teror dan ancaman karena mendakwahkan agama Allah yang hak ini. Itu sudah lazim. Ketika antum memposisikan diri sebagai dai, maka teror, yaitu dai ahlus sunnah yang manhajnya sahih, maka pasti mendapatkan beragam teror, baik manusia maupun jin. Jadi bukan hal yang mudah ketika kita berdakwah, mengazamkan diri berdakwah, tampil di hadapan umat, itu selalu akan ada ujian dan fitnah-fitnahnya. Dan kalau misalnya seseorang tidak membekali diri sebelumnya dengan ilmu syar'i yang benar, yang besar, dan dengan manhaj yang sahih, maka imma dia akan terjerat di fitnah harta, imma dia akan terjerat di fitnah popularitas, imma dia akan terjerat di fitnah wanita, dan tidak ada satupun dari ketiga hal tersebut kecuali pasti besar dan bukan hal yang remeh. Jangan mengira misalnya seorang dai yang mungkin wajahnya tidak begitu tampan, tapi kemudian kita pastikan dia tidak akan mendapatkan fitnah wanita. Belum tentu. Bahwasanya fitnah wanita itu tidak hanya untuk yang tampan-tampan saja. Yang jelek pun mukanya bisa dapat fitnah wanita. Karena wanita sekarang itu banyak, dan mereka kadangkala tidak hanya mencari yang tampan saja, melainkan yang mapan. Dan dai rata-rata mapan, kalau udah misal terkenal mapan. Dan juga menjanjikan kehormatan yang lebih bagi keluarga perempuan ini, sehingga akan banyak nanti fitnah dari perempuan itu, dan akan terasa bagi kaum misalnya antum berposisi sebagai dai, antum akan merasakannya fitnah perempuan. Itu pertama. Kemudian fitnah harta di zaman sekarang ketika kebutuhan dan hajat hidup itu begitu banyak, dan juga mencari duit pun tidak mudah, maka bisa jadi menyebarkan ilmu sekaligus meraup bisnis dari menyebarkan ilmu tersebut, itu adalah hal yang masyhur sekarang. Banyak terjadi hal seperti itu. Ini fitnah harta, kemudian fitnah popularitas, fitnah kehormatan. Itu ketika sudah populer di tengah kaum muslimin, itu seringkali seorang dai itu sulit untuk dinasihati dengan baik. Sulit. Ditemui pun sulit, dinasihati pun sulit. Bahkan misalnya kalau pun yang menasihati adalah sesepuhnya, ustaz besarnya atau bapaknya, sulit. Karena apa? Karena merasa sudah berilmu dan sudah tinggi ilmunya. Kesombongan ini karena fitnah popularitas. Jadi ketenaran itu seringkali membutuhkan manusia. Sebagaimana perempuan, fitnahnya juga membutuhkan manusia. Harta pun membutuhkan perasaan kadang-kadang. Banyak orang zalim karena mengejar harta. Makanya kita beristi'anah kepada Allah. Tidak ada dari kita yang boleh merasa selamat dari fitnah itu. Sekarang zamannya fitan. Zamannya fitnah merajalela di mana-mana, baik tua maupun muda. Yang insyaallah bisa membuat hati kita ternetralisir adalah beribadah kepada Allah, istiqomah. Terus kita mencari ilmu dan berkonsisten di majlis-majlis zikir, majlis ilmu. Kalau kita perhatikan rekan-rekan di sini, alhamdulillah, yang misal di Masjid Hijau juga ikut di Thariqul Huda, dan semoga juga mungkin ikut juga di kita yang belumlah kita ada apa-apanya. Itu balance hidupnya, alhamdulillah. Kalau antum perhatikan, hidupnya stabil, enak. Ngaji tiap hari, mendengar kalamullah, kalam Rasul tiap hari, itu nikmat, kenikmatan yang kalau orang tuh tahu artinya, tahu betapa pentingnya itu, semua orang itu akan berbondong-bondong ke majelis ilmu. Karena majelis ilmu itu dinaungi oleh malaikat dengan izin Allah, rahmat dan berkahnya itu menyertai kita.
kita berjalan menuju masjid ilmu, walaupun hujan seperti ini, Allah berikan cahaya. Sebagaimana kita berjalan ke masjid, kemudian kita pulang dari masjid ilmu, kita mendapatkan ghanimah ilmu dan ghanimah pahala yang sangat besar. Maka teruslah kita konsisten di masjid ilmu, dan semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan di kehidupan kita insyaallah Ta'ala. Tapi ini terakhir yang doa-doa Rasulullah SAW.